Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jana dengan NIM 0310193080. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Critical Book Review yang berjudul Statistik Pendidikan dan Metodologi Penelitian, yang dimana diampu oleh Ibu dosen Rabi'ah Afifah Daulay MPD. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan buku. Yang pertama itu ada pengantar buku, lalu ada ringkasan buku, keunggulan buku, kelemahan buku, implikasi buku, dan penutup. Nah, di bagian pertama itu ada pengantar buku. Saya mengambil buku utama yang berjudul Pengantar Statistik Pendidikan dengan nama penulis yaitu Prof. Dr. Andes Anas Sunjipno. Lalu kota terbitnya di Jakarta, nomor ISBN-nya 979410862. Penerbitnya itu PT Raja Grafindo Persada. Tahun terbit tahun 2019. Lalu ada pengantar buku pembanding. Saya mengambil judul yaitu Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani dengan nama penulis Prof. Dr. M.E. Winarno MPD. Kota terbit Malang. Penerbit Universitas Negeri Malang atau UMPres. Tahun terbit 2013. ISBN 979495673. Masuk kita pada materi di buku utama pada bab 1 yang berjudul Statistik dan Statistik Pendidikan. Statistik dengan pengertian sebagai data kuantitatif yang juga disebut data statistik adalah data angka yang dapat memberikan gambaran mengenai keadaan peristiwa atau gejala tertentu. Dalam istilah statistik pendidikan terkandung pengertian kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka yang berkaitan dengan kegiatan di bidang pendidikan. Misalnya proses belajar mengajar yaitu kumpulan bahan keterangan mengenai hasil belajar yang dicapai oleh anak didik. Lalu ada penggolongan statistik. Berdasarkan tingkat pekerjaannya, tahapan yang ada dalam kegiatan statistik sebagai ilmu pengetahuan dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, apa itu statistik deskriptif? Statistik deskriptif ini adalah statistik yang mempunyai tugas mengorganisasi dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran secara teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu gejala, peristiwa, atau keadaan sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu. Lalu, apa itu statistik deskriptif? Pada dasarnya merupakan fundamen dari ilmu statistik secara keseluruhan. Ia merupakan dasar dan tulang punggung dari seluruh struktur ilmu statistik. Masuk kita ke ciri khas statistik. Pada dasarnya, statistik sebagai ilmu pengetahuan memiliki 3 ciri, yaitu statistik selalu bekerja dengan angka atau bilangan, statistik bekerja objektif, dan statistik bersifat universal. Lalu ada fungsi dan kegunaan statistik dalam dunia pendidikan. Memperoleh gambaran baik gambaran secara khusus maupun gambaran secara umum tentang suatu gejala, keadaan, atau peristiwa. Yang kedua, mengikuti perkembangan atau pasang surut mengenai gejala, keadaan, atau peristiwa tersebut dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga, melakukan pengujian apakah gejala yang satu berbeda dengan gejala yang lain ataukah tidak. Lalu ada mengetahui apakah gejala yang satu ada hubungannya dengan gejala yang lain, dan menyusun laporan yang berupa data kuantitatif dengan teratur, ringkas, dan jelas. Lalu ada menarik kesimpulan secara logis, mengambil keputusan secara tepat dan mantap. Masuk kita ke bab kedua yaitu distribusi frekuensi. Yang pertama, masalah distribusi frekuensi. Setiap kali melakukan kegiatan pengumpulan data statistik, maka pada umumnya kegiatan tersebut akan menghasilkan kumpulan data angka yang keadaannya tidak teratur, berserak, dan masih merupakan bahan keterangan yang sifatnya kasar dan mentah. Nah, disebutkan di yang tadi saya sebutkan, belum dapat memberikan informasi secara ringkas dan jelas mengenai
ciri atau sifat yang dimiliki oleh kumpulan angka tersebut. Maka, distribusi frekuensi adalah suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, atau terpencar. Lalu ada tabel distribusi. Nah, tabel distribusi frekuensi ini dapat kita beri pengertian sebagai alat penyajian data statistik yang berbentuk kolom dan lajur yang di dalamnya dimuat angka yang dapat melukiskan atau menggambarkan pancaran atau pembagian frekuensi dari variabel yang sedang menjadi objek penelitian. Lalu ada tabel distribusi frekuensi dan macamnya. Dalam dunia statistik, kita mengenal berbagai macam tabel distribusi frekuensi. Namun, dalam buku ini hanya akan dikemukakan sebagian saja yang dipandang penting dan relevan, yaitu yang pertama, tabel distribusi frekuensi data tunggal, lalu tabel distribusi frekuensi data kelompokan, ada tabel distribusi frekuensi kumulatif, dan yang terakhir tabel distribusi frekuensi relatif atau tabel presentasi. Kemudian ada grafik sebagai alat penggambaran distribusi frekuensi. Nah, grafik tidak lain adalah alat penyajian data statistik yang tertuang dalam bentuk lukisan, baik lukisan garis, gambar, maupun lambang. Jadi, dalam penyajian data angka melalui grafik, angka itu dilukiskan dalam bentuk lukisan garis, gambar, atau lambang tertentu. Dengan kata lain, angka itu divisualisasikan. Lalu ada macam-macam grafik, yaitu ada grafik balok, grafik lingkaran, grafik gambar, dan grafik peta. Dan masih banyak lagi. Masuk kita ke bab 3, yaitu rata-rata. Tiap bilangan yang dapat dipakai sebagai wakil dari rantanan. Nilai rata-rata itu wujudnya hanya satu bilangan saja. Namun dengan satu bilangan itu akan dapat tercermin gambaran secara umum mengenai kumpulan atau deretan bahan keterangan yang berupa angka atau bilangan itu. Adapun macam-macam rata-rata atau ukuran rata-rata yang dimiliki oleh statistik sebagai ilmu pengetahuan ialah rata-rata hitung, rata-rata pertengahan, modus, dan rata-rata ukur. Kemudian masuk kita ke bab 4, yaitu ukuran penyebaran data. Berbagai macam ukuran statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui luas penyebaran data atau variasi data atau homogenitas data atau stabilitas data. Korelasi diberi pengertian sebagai hubungan antar dua variabel atau lebih. Hubungan antar dua variabel dikenal dengan istilah bivariate correction, sedangkan hubungan antar lebih dari dua variabel disebut multivariate correction. Masuk kita ke bab 6, yaitu komparasi. Kata kompar atau bandingan atau tara, sedangkan comparison berarti perbandingan atau perbandingan. Adapun apabila variabel yang dibandingkan itu lebih dari dua buah, maka teknik analisisnya disebut teknik analisis komparasional multivariat. Misalnya, apakah secara signifikan terdapat perbedaan sikap sosial dan sikap keagamaan remaja yang orang tuanya berbeda status sosial dan tingkat pendidikannya. Lalu kita masuk ke bab 7, yaitu tes. Tes adalah salah satu tes statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa di antara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan yang signifikan. So, kita ke ringkasan isi dari buku pembanding. Yang pertama ada bab 1, hakikat penelitian, yang dimana penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah tertentu yang dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah penelitian ilmiah. Nah, tujuan dilakukannya sebuah penelitian diantaranya untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan fenomena dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Lalu masuk kita ke bab 2, yaitu masalah penelitian. Dengan demikian dapat dinyatakan masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, kesenjangan antara teori dengan praktek yang memerlukan jawaban, penjelasan, atau pemecahan. Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari jawabannya. Rumusan masalah
masalah hendaknya disusun secara singkat, padat, jelas, dan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Lalu masuk kita ke bab 3, yaitu variabel penelitian. Variabel merupakan objek yang menjadi titik perhatian suatu peneliti dalam berupa variabel terikat, variabel bebas, variabel moderator, variabel kontrol, dan variabel antara atau intervening. Nah, definisi istilah merupakan definisi yang disusun peneliti berdasarkan sintesis yang disusun dari kajian pustaka yang lazim juga disebut dengan definisi konseptual. Lalu masuk kita ke bab 4, yaitu kajian pustaka. Nah, kajian pustaka merupakan segala informasi tertulis yang relevan dengan masalah penelitian, digunakan sebagai rujukan dalam menentukan masalah dan kerangka berpikir, yang diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan ilmiah, skripsi atau tesis, dan yang lain-lain. Nah, tujuan penyusunan kajian pustaka ini dalam sebuah penelitian adalah: pertama, mencari informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sebagai landasan dan acuan teoritis yang tepat. Kemudian ada mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu yang sudah diteliti dan apa saja temuan-temuannya. Lalu ada memperoleh informasi tentang aspek-aspek mana dari topik yang sama yang sudah pernah diteliti agar dapat dihindari duplikasi. Dan yang terakhir adalah mengumpulkan dan memanfaatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan metodologi penelitian agar dapat menemukan atau menyusun instrumen pengumpulan data yang tepat maupun teknik analisis data yang sesuai. Kemudian masuk kita ke bab 5, yaitu rancangan penelitian. Nah, rancangan penelitian diartikan sebagai strategi mengatur latar penelitian agar peneliti memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian. Rancangan penelitian dapat dikelompokkan menjadi historis, deskriptif, korelasional, kuasal komparatif, eksperimen, penelitian tindakan, dan rancangan penelitian pengembangan. Lalu masuk kita ke bab 6, populasi sampel. Populasi adalah seluruh objek yang menjadi pusat perhatian penelitian kita dalam ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan menjadi target atau sasaran penelitian. Nah, sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi pusat perhatian penelitian kita, yang menjadi target atau sasaran penelitian yang mewakili populasi. Sampel yang representatif adalah sampel yang benar-benar mencerminkan populasi. Masuk kita ke bab 7, instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Yang pertama, instrumen penelitian dalam pendidikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Instrumen tes berupa tes keterampilan, tes tulis, dan tes lisan. Sedangkan yang non-tes berupa angket, interview atau observasi dan dokumentasi. Lalu masuk kita ke bab 8, yaitu pengumpulan dan analisis data penelitian. Pengumpulan data merupakan proses mengidentifikasi dan mengoleksi informasi yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Prosedur analisis data penelitian yang menggunakan teknik statistik dapat dibagi menjadi 3 tahap yang satu sama lain berkaitan erat. Tahap pertama adalah tahap pendahuluan yang disebut pengolahan data. Tahap berikutnya adalah tahap pengorganisasian data, dan tahap yang terakhir adalah tahap penemuan hasil. Lalu masuk kita ke bagian keunggulan buku. Yang pertama ada keterkaitan antar bab. Buku utama dari pembahasan di setiap bagian memiliki keterkaitan hierarki yang terkait antara komponen satu dengan lainnya. Keterkaitan ini terlihat dari segi penjelasan yang menyeluruh yang di dalamnya tergantung tentang statistik pendidikan untuk sebuah penelitian. Semua bagian dari buku saling berkaitan dengan satu sama lain. Lalu buku pembanding itu, pembahasan pada buku pembanding juga memiliki keterkaitan satu sama lain antara komponen satu dengan yang lainnya. Keterkaitan ini terlihat dari segi penjelasan yang menyeluruh yang di dalamnya terkandung tentang bagaimana metode yang akan digunakan dalam sebuah penelitian pendidikan nantinya. Kemudian ada pemutakhiran isi buku. Buku utama, setelah saya membaca buku utama, saya menyimpulkan bahwa buku sudah cukup mutakhir karena pembahasan dalam buku sangat jelas dan tidak melebar kemana-mana.
statistik maupun metode dalam penelitian sangat dibutuhkan oleh setiap mahasiswa karena menjadi salah satu faktor utama dalam mengerjakan suatu penelitian skripsi. Harus dimodelkan dengan metode ataupun rumus dari statistik penelitian apa yang akan dipilih. Beberapa penjelasan mengenai isi buku sangat tersusun dan relevan. Lalu di buku pembanding, setelah saya membaca buku pembanding, saya menyimpulkan bahwa buku sudah cukup mutakhir karena pembahasan dalam buku sangat jelas dan dibutuhkan bagi mahasiswa maupun calon guru yang mengambil mata kuliah pendidikan biologi. Bagian-bagian bab sudah mutakhir dan saling berkaitan antar satu sama lain. Masuk kita ke kelemahan buku. Yang pertama ada keterkaitan antar bab. Di buku utama, elemen yang ada di dalam buku utama memiliki penjelasan yang sangat mendetail sehingga terkadang muncul kebingungan dan juga pengelompokan aspek cukup banyak. Di buku pembanding, setiap elemen yang ada di dalam buku pembanding memiliki penjelasan yang membingungkan dan terlalu singkat jika dikaitkan dengan satu sama lain. Lalu ada kemutakhiran isi buku. Isi buku utama yang diangkat dalam buku pembanding sudah cukup baik dan mampu mengangkat tema bahasan dengan cukup baik, walaupun terdapat bahasan yang teliti belum cukup kompleks. Di buku pembanding, isi buku pembanding belum cukup kuat atau masih kabur-kabur, walaupun sudah cukup baik dalam mengangkat masalah yang ada di dalam buku utama. Masuk kita ke implikasi buku. Implikasi terhadap teori atau konsep. Di buku utama, berdasarkan teori-teori yang dipaparkan dalam buku utama tersebut, seorang reviewer atau para pembaca akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang lebih luas dan dalam lagi mengenai metode penelitian yang seperti apa yang akan diambil dan menggunakan rumus statistik apa dan bagaimana cara agar tetap konsisten pada apa yang diambil. Maka dibutuhkan suatu pembelajaran agar penelitian tersebut yang dapat dilaksanakan dalam proses pembuatan suatu skripsi maupun penelitian yang lain dapat berjalan dengan lancar. Di buku pembanding, berdasarkan teori-teori yang dipaparkan dalam buku pembanding tersebut, seorang reviewer atau para pembaca akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang lebih luas dan dalam lagi mengenai penjelasan statistik dan metode dalam penelitian yang akan diambil. Lalu ada implikasi terhadap analisis kritis mahasiswa. Di buku utama, menurut saya implikasi terhadap pembahasan dan analisis adalah jika proses belajar dan mengajar menggunakan buku statistik pendidikan ataupun metodologi penelitian ini, misalnya seperti pada materi statistik penelitian, distribusi frekuensi, masalah penelitian maupun variabel penelitian, pada pembuatan suatu penelitian yang ada dibahas di dalam buku ini, maka akan membantu meningkatkan wawasan, daya, dan kualitas mahasiswa dalam membantu suatu penelitian. Nah, di buku pembanding itu, menurut saya implikasi terhadap pembahasan dan analisis adalah jika proses belajar menentukan ataupun membuat suatu penelitian menggunakan buku statistik pendidikan dan metodologi penelitian ini seperti materi yang sudah ada dijelaskan dalam buku pembanding ini dapat membantu para mahasiswa, guru, dosen maupun peneliti lain dapat memudahkan proses penelitian berjalan dengan baik menggunakan pedoman buku ini. Dan yang terakhir masuk kita ke kesimpulan. Adapun kesimpulan dari reviewer buku ini adalah bahwa setiap buku pasti memiliki kelebihan dan kekurangan karena manusia menuliskannya. Kedua buku ini maupun buku utama dan buku pembanding sama-sama membahas statistik dan metode penelitian dalam pendidikan. Pada buku ini sudah sangat baik karena setiap sub materi yang disajikan merupakan materi yang berkaitan satu sama lain. Kegayutan pada buku ini sudah baik karena materi dari setiap paragraf saling berketerkaitan. Pendahuluan sudah sinkron dengan kesimpulan atau dengan kata lain pada buku ini hal yang disampaikan pada kesimpulan sesuai dengan berhubungan atau berkesinambungan dan pembaca dengan mudah dapat memahami buku ini. Adapun saran yang dapat saya berikan pada critical book review ini adalah sebaiknya penulis memperbaiki kesalahan dalam penulisan baik itu kata maupun kalimat sehingga dapat dipergunakan atau dimanfaatkan pembaca sebagai